Ya, terima kasih Bapak Menko. Izin Bapak Menko masih bisa kita buka sesi Saya. Ada dua penanya. Silakan. Oh baik, terima kasih Bapak Menko. Baik, kami persilakan kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat, kemudian kepada Wali Kota Makassar. Kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Erlangga Hartarto, Pak Deputi SDM, para Bupati dan Wakil Bupati se-Indonesia yang hadir dalam Diklat Pembekalan Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2021. Pertanyaan kami langsung Pak Menteri. Yang pertama menyangkut masalah PPKM. Ini pembatasannya sangat luar biasa dan dirasakan perekonomian kita ini naiknya sangat-sangat rendah untuk pemulihannya. Yang jadi persoalan kita hari ini Pak Menteri, saya ingin mempertanyakan karena tadi sempat bertanya ini dengan Menteri Kesehatan, sampai kapan sih kita akan mengadakan vaksinasi ini? Vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena persoalannya begini, apakah ada jaminan untuk seluruh rakyat kita ini bisa divaksin? Karena contohnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama kami di Kabupaten Sumbawa Barat, masyarakat kami ini sudah sadar dan sangat sadar untuk melakukan vaksinasi. Tetapi sampai hari ini dropping dari pusat tentang vaksin ini, tentang vaksin sangat-sangat terbatas. Bahkan kami ini belum sampai di angka 30%. Sementara masyarakat kami ini sudah antri, apalagi faktor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kami ini kan harus meningkatkan kinerjanya untuk transportasi terutama. Kalau kita kemana-mana sekarang dilihat ada kartu vaksin atau sudah divaksin atau tidak. Nah, kalau tidak ada vaksinnya, mereka tidak bisa membuka peluang kerja atau mendapat peluang investasi ke daerah atau ke daerah lain atau masukkan orang ke dalam daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih vaksin ini swab kalau kita keluar ini terlalu tinggi, Pak? Contoh sederhana, kalau kita ke Bali naik pesawat atau sampai ke Surabaya naik pesawat, harga tiketnya cuma 400, 500, tapi swabnya ini sampai di angka 900. Dan itu pun dibatasi 2 hari. Apalagi kalau kita ingin bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat ini bisa bagus, kalau daya tekan pemerintah ini sangat tinggi dan intervensi untuk bagaimana memberikan subsidi bagi orang yang swab ini, yang kasihan, ini nggak ada. Bayangkan 2 hari kita swab, lebih dari itu kita swab lagi kalau kita keluar. Berarti kalau 1 kali kita swab 900, berarti dia akan mengeluarkan, masyarakat ini mengeluarkan uangnya 1.800.000. Sementara beli tiket aja udah sampai 1 juta kita PP sudah. Nah, ini menjadi salah satu persoalan, sehingga satu sisi kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat bisa berjalan baik, satu sisi proteksi terhadap bagaimana memberikan kemudahan pertambangan bekas PT Newmont Nusa Tenggara. Saya yakin Pak Erlangga sangat mengerti dan mengetahui posisinya. Ini kami ini punya karyawan yang di lockdown. Istilah lockdown ini, mereka ini tidak bisa pulang ke rumahnya. Tidak bisa pulang ke rumahnya, tetapi setelah libur dia harus pindah ke hotel, bukan ke rumahnya. Yang jadi persoalan community ini harus kita lakukan pada satu saatnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil. Kami silakan Pak Wali Kota Makassar, abang kita Pak Pemanto. Yang pertama, alhamdulillah Makassar sudah menurun Pak Menko. Hari ini di bawah 100, biasanya 600. Yang kedua, tentunya setelah ada penurunan, yang kita genjot adalah vaksinasi. Kami punya program namanya 100-100. Jadi 100 RT 1 hari 100%. Tapi sayangnya Pak Menko, tadi sebenarnya saya sudah resen di Pak Menteri Kesehatan tapi nggak dapat kesempatan, jadi saya izin ke Pak Menko. Kami ada vaksin tapi tidak ke pemerintah kota.
yang banyak adalah swasta, dan alhamdulillah TNI Polri juga jalan. Kami berharap juga pemerintah kota bisa menjalankan programnya juga agar semua simultan, agar percepatan vaksinasi di Kota Makassar bisa lebih cepat. Laporan Pak Menko, kami sekarang 45% untuk vaksin pertama dan 29% untuk vaksin kedua. Kalau dilihat dari program 100 RT 1 hari 100%, kita bisa mencapai 100% target 1,1 juta itu pada posisi 60 hari ke depan. Dan semua perangkat sudah siap, vaksinator kami tambah. Sayangnya vaksinnya, yang anehnya justru yang agak aktif anggota DPR RI di Kota Makassar. Mudah-mudahan tidak mengurangi vaksin pemerintah kota, karena sayang sekali kami hanya jadi penonton, walaupun puskesmas kami membantu, pasti membantu karena ada piker di situ, ya ada programnya. Tapi sayang sekali kalau pendekatannya kan pendekatan yang agak sedikit tidak terstruktur kalau swasta atau teman-teman DPR RI. Tapi kalau pemerintah kota kan strukturnya RT, sehingga pemetaannya itu bisa lebih masif per RT, per RW, kemudian naik ke kelurahan dan kecamatan. Saya kira saya mohon bantuan Pak Menko, karena kami sudah menulis surat 2 bulan lalu Pak Menteri, kami minta 200.000 vial atau 2 juta, karena pada saat menurun seperti ini justru vaksinasilah yang kami harus genjot dan mengunci, melok penurunan ini agar lebih turun lagi, supaya jangan naik lagi. Dan kemudian kami sekarang lagi memulai untuk ekonomi ya, untuk bisa recovery. Di antaranya kami memberi insentif PBB bagi perusahaan yang 100%. Jadi kami judulnya sekarang 100% Pak Menko, 100% vaksinasi pegawainya, termasuk di mall 100% tinennya sudah vaksin sampai dua kali lengkap, vaksin lengkap. Insya Allah kita memberikan insentif PBB-nya. Saya kira demikian Pak Menteri. Intinya cuma kami butuh sekali vaksin untuk pemerintah Kota Makassar. Di daftar ada Pak, tapi bukan kepada kami tidak dapat. Bahkan provinsi sekarang juga ikut vaksinasi, ikut vaksin. Bahkan kota sekarang nggak bikin apa-apa, cuma membantu yang lain. Terima kasih Pak Menko. Baik, terima kasih Pak Wali. Baik, izin Bapak Menko. Ya, terima kasih. Saya rasa ini baik karena dari Wakil Bupati Sumbawa Barat, Pak Syarifudin, juga masyarakat semangat untuk divaksin. Memang capaian di Sumbawa Barat masih sekitar 16%, jadi masih relatif rendah dibanding nasional. Nah ini dicek nanti data di Kementerian Kesehatan, memang rencananya minggu keempat ini akan ada tambahan dropping. Tentu nanti dicek masing-masing berapa. Kemudian yang kedua terkait PCR, itu sebetulnya kan ada dua, bisa menggunakan PCR dan antigen. PCR arahan Bapak Presiden ini sudah diturunkan di bawah 500.000. Jadi tentu ini harganya turun, dan antigen itu kan harganya juga relatif lebih rendah, swab antigen di bawah 150.000, dan pemerintah daerah tentu bisa mengadakan terkait dengan keduanya. Kemudian kalau terkait dengan PT AMT itu kebijakan masing-masing, terutama untuk menjaga operasional memang dipersyaratkan adanya bubble, artinya agar tidak terjadi pingpong. Kalau karyawan itu seluruhnya pulang dan masyarakat yang tervaksinasi baru 16%, ini efek pingpongnya tinggi karena beberapa di wilayah Kalimantan itu klasternya ada di Petambangan. Jadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah itu meningkat karena klaster Petambangan. Nah oleh karena itu mungkin ini yang prokesnya harus didorong, dan didorong untuk vaksinasi di wilayah sekitar itu ditingkatkan sehingga bubble atau balon, efek balon tidak terjadi. Kalau masyarakatnya sudah tervaksinasi dan juga karyawan pabriknya sudah tervaksinasi, maka ini wilayahnya akan lebih aman. Kalau saat sekarang masih jomplang antara angka-angka vaksinasi tersebut. Kemudian Pak Pomanto, ini terkait dengan vaksin dari data yang ada,
Ini yang dipersiapkan di minggu keempat itu sekitar 37.500 yang akan dikirim, yaitu 37.500 vial. Nah ini yang berdasarkan data yang ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian berikut tentu Makassar baik karena menjadi percontohan kemarin untuk kapal isolasi terpusat. Jadi apresiasi, banyak daerah mengikuti, tetapi tidak semua siap berkontribusi seperti Makassar. Jadi ini apresiasinya double sebetulnya. Dan itu terbukti dengan isolasi terpusat, itu angkanya turun, dan itu levelnya udah turun ke level 3. Jadi tentu ini apresiasi. Dan untuk di level 3 kita dorong untuk aplikasi Peduli Lindungi untuk mulai digunakan, karena tidak semua bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Memang kami masih mendorong antara prokes dan aplikasi Peduli Lindungi, di mana kalau di Jawa aplikasi Peduli Lindungi ini sudah menjadi wajib, sehingga berikutnya kita bisa melakukan testing dan tracing. Namun saat sekarang mungkin bisa dibuat prototipe, apalagi tadi kita mengapresiasi juga pemerintah daerah memberikan insentif PBB, sehingga ada sharing daripada pemerintah daerah terhadap kegiatan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Jadi terima kasih Pak Pomanto. Baik, terima kasih Bapak Menko atas arahan dan penyampaian kebijakannya terkait dengan pemulihan ekonomi akibat COVID. Kita telah dengarkan bersama dari awal, Pak Menko telah menyampaikan bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemudian sampai dengan strategi, baik itu pencegahan maupun penanganan, hingga dengan program dan manfaat yang telah diprogramkan oleh pemerintah terkait dengan anggaran yang ada hingga 744,77 triliun. Bapak Ibu sekalian, materi ini yang sangat berguna disampaikan oleh Bapak Menko. Baik, kami minta untuk kita tepuk tangan bersama buat Bapak Menko. Terima kasih. Mana nu Sekali lagi terima gambarnya? kasih Bapak Menko, dan izin kami minta untuk foto bersama. Ada 3 slide. Gambarnya ini nggak ada. Memang dari sana ya? Oh ya. Kali, Pak. Ada mungkin lihat. Kita nggak berani ya Pak. Siap. Baik. Unmute-nya dibuka. Baik, 3, Oh. 2, 1. Oke, tangannya semua di kepal. Ini tanda kita kuat dan bersatu. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih kami ucapkan Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.